Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Pekalongan. Kali ini akan menjalankan tugas demonstrasi kontekstual berlatih mempraktekkan percakapan kucing secara trial 3 orang yang terdiri dari 3 siklus. Praktek percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi kucing. Dari kegiatan ini, kami akan mempraktekkan 3 siklus saya bersama rekan saya. Siklus pertama, saya sebagai supervisor atas nama Nur Rohmah, unit kerja SD Negeri 03 Dadirejo, dan rekan saya, Ibu Widiawati dari SMP Negeri 01 Tirto berperan sebagai coach, dan Ibu Ami Tri Lestari dari SMA Negeri 01 Wiradesa sebagai Kuci. Mari kita simak percakapan berikut. Assalamualaikum, selamat siang Bu Widya. Bagaimana kabarnya Bu Widya? Selamat siang Bu Rohmah, alhamdulillah sehat Bu Rohmah. Alhamdulillah. Sebelum kegiatan kucing supervisi akademik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Widya. Semoga Ibu Widya tidak keberatan. Tentang kompetensi seorang coach. Ada beberapa rubrik yang akan kita kembangkan. Yang pertama, terlaksananya tahapan-tahapan tirta pada kegiatan kucing, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua, kompetensi Ibu Widya sebagai coach yang akan saya gunakan sebagai pengamatan pada kegiatan kucing hari ini. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan kucing hari ini, Ibu Widya? Ya, terima kasih Bu Rohmah. Pada kesempatan kucing hari ini, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Lalu, kompetensi mana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi siang ini, Bu? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan saya dalam mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, Bu Widya. Menurut Ibu Widya sendiri, apa indikator ketercapaian dari mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot akan sangat berguna dalam proses coaching ini. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya bisa membantu coach saya dalam menggali potensi dirinya untuk menemukan ide-ide atau gagasan untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali Bu Widya. Apa harapan Ibu dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk perkembangan saya, Bu Rohmah, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke,
Selanjutnya, silakan Bu Widya dengan Bu Ami untuk melaksanakan kegiatan kucing hari ini. Semoga sukses, Bu. Terima kasih Bu Roma, amin. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ami. Bagaimana kabarnya Bu Ami? Waalaikumsalam Bu Widya. Alhamdulillah kabarnya baik Bu Widya. Oh iya, kemarin Bu Ami bilang ada yang ingin Bu Ami diskusikan dengan saya ya. Iya Bu, sebelumnya memang saya sangat ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai permasalahan yang saya hadapi. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan untuk memulai diskusi ini. Baik Bu Ami, terima kasih sudah ingin berbagi cerita tentang permasalahan yang dihadapi Bu Ami. Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan itu, Bu? Iya Bu, terima kasih atas waktunya. Saya meminta Ibu sebagai rekan kerja saya mau membantu saya untuk mengatasi permasalahan saya dengan solusi yang terbaik. Oke, semoga saja saya bisa ya, Bu. Saya membantu memberikan solusi yang terbaik. Sekarang, coba ceritakan kepada saya kira-kira apa yang Bu Ami rasakan dari permasalahan yang dihadapi. Ya, saya rasakan selama ini sebenarnya saya agak kecewa, Bu. Apa yang membuat Bu Ami kecewa? Begini, Bu. Kemarin saya melakukan asesmen formatif. Setelah saya koreksi hasil asesmen itu, saya menemukan banyak siswa yang nilainya masih sangat rendah. Kok seperti itu? Saya agak sedikit kecewa, Bu. Apa ada yang salah dari cara saya mengajar? Oh, itu yang membuat Bu Ami kecewa. Kalau boleh tahu, Bu Ami bisa ceritakan kepada saya bagaimana proses pembelajaran di kelas yang Ibu ajarkan? Kalau proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya menerapkan pembelajaran kooperatif. Siswa mendiskusikan LKPD secara berkelompok, lalu melakukan presentasi hasil diskusi, dan tanya jawab dengan kelompok lain. Namun, saat memberikan tes formatif, masih banyak siswa yang memperoleh nilai yang sangat rendah, Bu. Iya ya, berkaitan dengan permasalahan itu, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasinya? Setelah asesmen, biasanya saya meminta siswa yang nilainya rendah tersebut mempelajari ulang materi dan menanyakan bagian-bagian yang belum dipahami. Lalu saya jelaskan kembali, Bu. Oke, setelah Bu Ami melakukan hal tersebut, bagaimana respon mereka atas solusi yang Ibu lakukan? Apakah Ibu menemukan hambatan-hambatan? Beberapa siswa mengikuti arahan dari saya untuk mempelajari ulang materi. Namun, beberapa siswa masih banyak yang sulit mengkoneksikan permasalahan konsep yang satu dengan yang lainnya, Bu. Iya iya. Berarti siswa sudah mulai mencoba memperbaiki kekurangan dengan menghadapi ulang materi. Namun terkendala dalam menghubungkan konsep materi. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka sulit menghubungkan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya, Bu Ami? Menurut saya, kemungkinan karena siswa tersebut masih kurang dalam memahami konsep dasar materi sebelumnya dan saya belajar dan gaya belajar murid, Bu. Apa yang Ibu Ami lakukan untuk memastikan bahwa murid-murid itu memang masih kurang memahami konsep dasar dan juga permasalahannya dipengaruhi oleh gaya belajar? Saya melihat dari hasil jawaban yang saya analisis, sebagian besar murid salah dalam menggunakan konsep-konsep dasar, sehingga jawaban yang mengarah pada keterhubungan antar konsep materi menjadi kurang tepat. Iya. Lalu bagaimana dengan faktor gaya belajar, Bu Ami? Saya melihat kecenderungan siswa-siswa yang nilainya rendah ini suka menggambar diagram atau bagian yang mirip dengan mid mapping. Iya iya, baik Bu. Saya tertarik dengan penjelasan Bu Ami mengenai konsep dasar dan kecenderungan murid Ibu yang suka menggambar.
Lalu solusi apa yang Bu Ami pikirkan untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi, Bu Ami? Iya, Bu. Karena siswa saya seperti masih kurang menguasai konsep dasar, maka saya akan memberikan bantuan pembelajaran dengan scaffolding dan juga dengan menerapkan tutor sebaya. Wah, bagus sekali Bu Ami. Saya sepakat. Karena dengan scaffolding dan tutor sebaya akan membantu siswa Bu Ami meningkatkan pemahamannya, terutama menguasai konsep dasar dan menghubungkan konsep yang satu dengan yang lainnya. Maksud saya juga begitu, Bu. Apakah Bu Ami punya gambaran solusi yang lain? Mungkin bisa memaksimalkan kemampuan murid, terutama dalam memahami materi? Ya, saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media map mapping supaya siswa dapat lebih mudah memahami keterkaitan antar materi atau konsep yang satu dengan yang lainnya, Bu. Jadi, apa yang dilakukan Bu Ami sih dari alternatif tadi? Saya akan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar murid. Dengan demikian, akan membantu mereka memahami konsep materi dengan lebih mudah. Nah, sekarang kira-kira kapan Bu Ami akan menindaklanjuti permasalahan ini? Saya akan langsung menerapkannya di pertemuan berikutnya, Bu. Oke, kira-kira apa yang Bu Ami akan siapkan untuk menjalankan komitmen ini dalam waktu dekat? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar setiap murid, terutama penyusunan bahan materi yang menantang dan berjenjang serta media map mapping. Oke, untuk menjalankan komitmen tersebut, adakah pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan untuk membantu Bu Ami? Saya akan berkolaborasi dengan murid yang memiliki kemampuan lebih baik menjadi tutor sebaya dalam pembelajaran. Baiklah Bu, saya sangat senang mendengarkan komitmen yang Ibu sampaikan. Harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan ya Bu Ami. Dan siswa Bu Ami dapat mengoptimalkan potensinya dan mendapatkan nilai asesmen yang lebih bagus ke depannya. Oke, Bu. Kalau begitu, terima kasih atas saran dan masukannya ya, Bu. Sama-sama Bu Ami, sukses selalu untuk Bu Ami. Amin. Saya pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam Bu Ami. Ya, terima kasih Bu Widya. Bagaimana sudah mempraktekkan sebagai coach? Iya, Alhamdulillah Bu Roma. Coachingnya sudah selesai dan Bu Ami sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan beliau. Nah, luar biasa Bu Widya. Saya akan menyampaikan beberapa hal dari pengamatan saya terhadap kegiatan coaching yang telah Ibu laksanakan tadi. Yang pertama, kegiatan coaching pada hari ini telah menggunakan alur Tirta. Tadi saya mengamati sudah runtut ya Bu. Ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Yang kedua, sebelum kegiatan coaching, Ibu menyampaikan bahwa Ibu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari pengamatan saya, ini Bu ya, Ibu telah melaksanakan kompetensi tersebut, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Ami. Sehingga memunculkan ide-ide baru serta mampu menggali dan mengoptimalkan kompetensi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Widya. Apa yang menjadi indikator ketercapaian dari kegiatan kucing tadi, Bu? Menurut saya, indikator ketercapaian dari kegiatan coaching tadi adalah saya mendengarkan secara aktif apa yang dikatakan oleh coach, yaitu Bu Ami, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik.
sehingga Bu Ami dapat menemukan ide-ide baru serta menggali potensi beliau dalam menemukan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi beliau. Dari diskusi kita ini Bu ya, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil dalam meningkatkan performa di area ini Bu? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot dan lebih efektif. Luar biasa sekali Ibu. Bagaimana perasaan Ibu Widya tadi selama menjadi coach Bu? Alhamdulillah, saya merasa senang karena saya dapat membantu rekan saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi beliau, Bu. Kalau boleh tahu, untuk selanjutnya, ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Dari pengalaman coaching tadi, untuk selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Saya akan hadir sepenuhnya sehingga coach benar-benar merasa nyaman dengan kondisi coaching ini. Wah, hebat Bu Widya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, nih Bu, apa yang ingin Ibu Widya peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu dikembangkan. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang telah diberikan oleh Bu Rohma. Sama-sama Bu Widya. Terima kasih atas penjelasan Bu Widya. Terima kasih atas waktunya juga. Dan saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rohma. Sama-sama. Pada siklus kedua, saya sebagai supervisor atas nama Widyawati Unit Kerja SMP Negeri 1 Tirto dan rekan saya Ami Trilestari berperan sebagai coach. Dan rekan saya Ibu Nur Rohmah dari SD 03 Dadirejo sebagai coachee. Mari kita simak percakapan berikut ini. Assalamualaikum Bu Ami. Waalaikumsalam Bu Widya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ami? Alhamdulillah kabarnya baik Bu Widya. Bagaimana dengan Bu Widya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu Ami. Hari ini Bu Ami akan melakukan coaching ya? Iya Bu Widya, hari ini saya akan melakukan coaching bersama Bu Rohma. Oke, sebelum Bu Ami melakukan coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian coaching dan saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, silakan Bu Widya. Jadi, ketika melakukan coaching nanti harus sesuai dengan rubrik penilaian coaching Bu Ami. Di antaranya, apakah dalam melakukan coaching sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, dapat mendengarkan secara aktif, serta sudah hadir secara penuh atau fokus pada coaching. Selain itu, dalam melakukan coaching, tentu harus memperhatikan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan menggali potensi dari coaching. Seperti itu, Bu Ami. Ya Bu Widya, saya akan mengingatnya. Selanjutnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, Bu Ami. Ya Bu Widya, silakan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Ami kembangkan pada coaching hari ini? Coaching hari ini saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu Widya. Oke, jadi ada 3 kompetensi ya Bu Ami. Kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya.
Iya, Bu Widya. Dari ketiga kompetensi yang ingin Bu Ami kembangkan tersebut, secara spesifik kompetensi mana yang ingin diobservasi Bu Ami? Kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Widya. Ya, berarti ada dua ya Bu Ami, mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Iya, Bu Widya. Kemudian, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan nanti, Bu? Harapan saya ingin nantinya Koci dapat menemukan solusi dan mengatasi permasalahan yang dialami. Bagus sekali rencana dan harapan dari Bu Ami. Mungkin itu dulu ya Bu, diskusi prasupervisi kita. Nanti kita akan lanjutkan diskusi saat Bu Ami sudah selesai melakukan coaching terhadap Bu Nurrohmah yang nantinya saya akan menjadi pengamatnya. Seperti itu ya Bu Ami. Iya, Bu Widya. Terima kasih. Sama-sama Bu Ami. Selamat siang, Bu Rohma. Kenapa ini Ibu kelihatannya kok gelisah? Kelihatan banget ya, Bu, kalau saya sedang gelisah. Kelihatan dong, apalagi sampai mengajak ngobrol berdua gini. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih, Bu. Cuma saya butuh teman curhat untuk di-coaching sebentar ini mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya, Bu. Oh, oke siap Bu. Semoga bisa saling mencerahkan ya nanti. Nah, Bu, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide segar, Bu, untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid bergantian jam pelajaran ya, Bu? Iya, Bu, seperti itu yang saya harapkan. Situasinya seperti apa sekarang, Bu? Itu, Bu, setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka masih asyik, Bu, dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran dari saya. Apa yang mempengaruhi hal itu, Ibu? Mungkin mereka kelelahan setelah berolahraga, Bu, atau malah terlalu asyik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Situasi apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran. Menurut Ibu, apa yang membuat itu bisa terwujud? Mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, Bu. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh, gitu ya. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 6, Bu. Menurut Ibu, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional, Bu. Mungkin hal tersebut akan membantu saya. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya nanti, Bu. Oh, gitu ya, Bu Rohma. Menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut?
Saya akan secepatnya membuat RPP tersebut, Bu, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Oke, kalau begitu, sekarang rencana Ibu apa? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktek kesadaran penuh untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Kemudian apa strategi untuk itu? Saya akan menerapkan teknik stop, Bu. Berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai, dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktek teknik. Saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar, Bu. Apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilan, tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya. Jadi, apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tadi? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Bu. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan, Ibu? Target saya 1 minggu, Bu. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres gimana, Ibu? Janjian lagi ya, Bu. Minggu depan nanti saya akan ceritakan update-nya. Setuju, Bu Rohma. Menurut Ibu, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Bu Olive, dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Pertanyaan terakhir ya, Bu Rohma. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini? Setelah saya ngobrol dengan Ibu, alhamdulillah saya ada pencerahan, Bu, dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang belajar, Bu. Wah, keren Bu Rohma. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya. Semoga bermanfaat ya Bu hasil diskusi kita hari ini. Iya, Bu. Terima kasih sekali, Bu, sudah menemani saya hari ini. Sama-sama Bu Rohma. Izin pamit dulu, Bu Ami. Ya, silakan Bu. Oke, bagaimana Bu Ami tadi coachingnya lancar? Alhamdulillah lancar Bu Widya. Setelah melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Bu Ami. Ya, silakan Bu. Apa yang sudah Bu Ami lakukan saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan percakapan, melakukan identifikasi, menggali informasi dan situasi saat ini. Kemudian menanyakan rencana aksi yang bisa dilakukan. Saya juga sudah menanyakan komitmen dan tanggung jawab dalam rencana aksi yang akan dilakukan. Ya Bu Ami, saya lihat tadi coaching yang dilakukan sudah sangat baik. Selanjutnya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Ami? Ya, silakan Bu Widya. Jadi yang saya amati selama pelaksanaan coaching tadi, Bu Ami sudah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan coaching. Bu Ami juga tadi sudah bertanya dengan pertanyaan yang berbobot. Kemudian coaching yang Ibu Ami lakukan tadi sudah mengikuti alur Tirta. Selain itu, saya lihat tadi Bu Ami juga sudah membangun suasana yang santai saat coaching sesuai dengan prinsip kemitraan setara.
Ya, terima kasih Bu Widya. Selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Bu Ami kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya masih ingin mengembangkan lagi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, supaya pada coaching selanjutnya akan lebih baik lagi dari hari ini. Ya, Bu Ami, bagus sekali. Jadi, harapan Bu Ami nanti bisa berlatih lagi bagaimana bertanya supaya pertanyaan itu berbobot. Dan di coaching-coaching selanjutnya bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Ya, Bu Widya, seperti itu harapan saya. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Ada yang ingin Bu Ami sampaikan lagi? Sepertinya sudah cukup, Bu Widya. Kalau begitu, saya rasa cukup untuk diskusi hari ini, Bu Ami. Kita sambung lagi di lain kesempatan ya, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu Ami. Ya, Bu, terima kasih juga atas bimbingannya. Sama-sama, Bu Ami. Sukses selalu ya. Siklus ketiga. Saya sebagai supervisor atas nama Ami Lestari, Unit Kerja SMA Negeri 1 Wiradesa, dan rekan saya yaitu Bu Nurohmah dari SD 03 Jatirejo berperan sebagai coach, dan rekan saya satunya lagi, Bu Widya dari SMP Negeri 1 Terto sebagai coach. Mari kita simak percakapan berikut. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rohmah. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Ami. Hari ini Bu Rohmah akan melaksanakan coaching ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melakukan proses coaching. Boleh kan Bu Rohmah? Silahkan, Ibu. Jadi nanti pada saat Bu Rohmah melakukan coaching, dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai rubrik yang ada. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching, serta jawaban yang disampaikan oleh coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Roma sampaikan. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya, Bu? Boleh dong, Bu. Silahkan. Kompetensi apa yang Ibu Rohma kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi inti coaching antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi yang ingin Ibu Roma kembangkan itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Iya, Adakah Bu. kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bu Roma kembangkan dalam proses coaching ini? Mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach, Bu. Jadi kompetensi yang ingin Ibu Roma kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaian dari coaching ini apa? Nantinya setelah proses coaching, saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan. Jadi, indikator ketercapaian itu ketika nanti coaching dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Baik, Ibu. Terima kasih atas
jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu Rohma. Terima kasih ya, Bu Rohma. Iya, Bu, sama-sama. Assalamualaikum, Bu Widya. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Rohma. Alhamdulillah baik nih Bu Rohma. Ibu Widya katanya akan menyampaikan sesuatu. Apa itu, Bu? Iya Bu Rohma. Jadi begini loh. Saya ini melihat siswa-siswa semakin ke sini kok kayak minat membaca atau kesadaran membacanya itu sangat rendah. Oh, jadi minat membaca siswa di sekolah Ibu itu masih rendah ya? Iya Bu Rohma, betul sekali. Kita punya waktu tidak lama ya, Bu, hanya sekitar 15 sampai 20 menit. Kira-kira hal apa yang ingin Ibu Widya dapatkan dari obrolan kita hari ini? Iya Bu Rohma, siswa di sekolah saya kan minat bacanya rendah. Saya ingin mereka itu tumbuh kesadarannya untuk senang membaca dari diri mereka sendiri. Jadi tidak menunggu ada perintah atau saat pelajaran saja mereka mau membaca. Kadang mereka juga pergi ke perpustakaan hanya memenuhi jadwal kunjungan wajib ke perpustakaan. Di perpus pun mereka kadang hanya bermain-main saja. Oh iya, jadi pada intinya Ibu ingin meningkatkan minat membaca pada siswa ya. Kira-kira menurut Ibu nih, siswa sudah dikatakan tumbuh minat membaca itu yang seperti apa? Ya, siswa itu senang membaca, mengikuti kegiatan literasi tanpa paksaan dan sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal kunjungan. Membaca buku di pojok baca juga membantu, juga membuat mading-mading, kelas, atau sekolah dengan sendirinya lah, tanpa paksaan gitu, Bu. Jadi menurut Ibu, mereka itu sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka rajin membaca tanpa paksaan ya. Nah, kalau menurut Ibu, hal yang Ibu sampaikan tadi itu level ideal anak sudah berkembang minat untuk membaca. Ya sudah di skala 10 ya. Kira-kira situasi saat ini minat kesadaran membaca siswa di sekolah Ibu ada di skala berapa? Ya, kalau berdasarkan pengamatan saya ada di skala 6 lah, Bu. Terus kira-kira Ibu ingin nantinya minat membaca siswa ada di skala berapa, Bu? Ya, cukuplah, Bu, di level 8. Menurut saya itu sementara cukup baik. Jadi Ibu ingin minat membaca siswa bisa meningkat di level 8 ya, Bu. Kira-kira apakah Ibu sudah punya rencana agar minat membaca siswa bisa sampai di level tersebut? Nah, itu yang selama ini sedang saya pikirkan. Kira-kira hal apa yang nantinya dapat meningkatkan minat baca siswa? Saya jadi niat saya itu ingin membuat perpustakaan digital di sekolah agar siswa dapat mengunjungi perpustakaan kapan saja via online. Dan mungkin dengan menyediakan game-game edukasi di dalamnya dan menyertakan buku-buku dengan desain menarik. Atau yang kedua akan melakukan workshop atau pelatihan agar siswa itu dapat meningkatkan minat membaca mereka. Nah, dari dua strategi yang sudah Ibu rencanakan, kira-kira strategi mana dulu yang segera Ibu laksanakan? Saya akan membuat perpustakaan digital dulu karena saya rasa ini adalah strategi yang akan lebih efektif dan siswa akan lebih tertarik dengan hal ini, Bu Roma. Wah, strategi yang sudah Ibu rencanakan ini sangat menarik dan keren, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Lalu, kira-kira kapan nih rencana akan dilaksanakan, Bu Widya?
Insya Allah secepatnya, Bu. Mulai minggu ini, saya akan melaksanakan rencana ini. Baik, Bu. Dalam kegiatan ini, kira-kira siapa saja yang bisa dilibatkan? Tentunya tenaga perpustakaan di sekolah saya, Bu. Ahli IT yang mampu membantu kami membuat aplikasi perpustakaan digital. Serta kami mungkin nanti akan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah. Wah, rencana yang Ibu sampaikan sepertinya sudah sangat matang. Tinggal action saja, Bu ya. Nah, Ibu sudah di pengunjung sesi ini. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dalam percakapan kita siang ini? Jadi dari percakapan kita ini, saya tadi awalnya bingung, Bu, bagaimana caranya meningkatkan minat baca siswa. Dan sekarang saya jadi dapat pencerahan tentang rencana atau strategi apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat membaca siswa. Terima kasih banyak loh Bu Rohma. Sama-sama, Bu Widya. Jadi, pada intinya, Ibu sudah menemukan sebuah solusi atas permasalahan Ibu tadi ya. Ya betul sekali Bu Rohma. Baiklah, besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu. Mungkin minggu depan atau kapan kita nanti Ibu sudah merealisasikan rencana Ibu. Saya sudah penasaran dengan hasilnya. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Amin, terima kasih banyak ya Bu Rohma sudah membantu saya. Iya, Bu Widya, sama-sama. Saya izin pamit ya Bu Rohma. Terima kasih sekali lagi. Silahkan Budi Widya. Terima kasih. Bagaimana Ibu Rohma? Apakah tadi proses coaching menurut Ibu sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah, Bu. Tadi berjalan dengan baik dan lancar. Begini, Bu Rohma, setelah saya melakukan observasi tadi, saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya, Bu? Boleh, Bu Ami. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian Ibu? Tadi pada saat proses coaching, saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari Kuci untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi Ibu sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan ya Bu. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching, agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur Tirta pada proses kucing, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan kucing, kembali hasilnya akan lebih baik lagi. Baik, Ibu, wah luar biasa sekali ya. Jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur Tirta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi ya. Baik Ibu, menurut saya luar biasa sekali apa yang sudah Ibu Rohma berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya.
Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya ya, Bu. Sama-sama Bu Ami, terima kasih. Ya, saya mohon pamit dulu ya, Ibu. Iya Bu, silahkan. Ya.